Ya, pada kesempatan ini kita melanjutkan mata kuliah yang sebelumnya sudah saya sharekan di jurnal ya, satu jurnal yang menjadi referensi pada mata kuliah ini, bahwa kembali lagi ke dalam rancang bangun ya, atau dalam ekonomi syariah itu, karena ya ini kita membahas akuntansi ekonomi syariah. Jadi dalam rancang bangun ekonomi syariah itu, ilmu ekonomi itu kan didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana manusia memenuhi kebutuhannya ya, yang tidak terbatas ya, dengan alat pemenuhan kebutuhan yang terbatas pula. Nah, pada ekonomi syariah tentunya ada 5 pondasi yang paling utama ya. Itu yang pertama adalah tauhid, tentang keesaan Tuhan, yang yaitu yakin ya akan keesaan Tuhan, keesaan Allah Subhanahu wa taala, dan yakin bahwa segala sesuatu di muka bumi ini diciptakan tidak dengan sia-sia atau tidak bermanfaat ya. Semua tentunya memiliki tujuan gitu. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu fondasi dari ekonomi syariah itu adalah adil ya. Adil kalau dalam bahasa Arab, al-adl. Jadi konsep adil dalam Islam itu tentunya tidak menjalimi ya, dan tidak dijalimi gitu. Ini tepat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 279. Jadi pelaku ekonomi itu tidak dibolehkan untuk mengejar kepentingan pribadi ya, apabila kepentingan tersebut merugikan orang lain atau merusak alam. Tentunya harus seimbang ya. Dalam artian kan al-adl itu kalau dalam definisi bukan seimbang itu bukan menyamakan semua yang mempunyai hak, tetapi memposisikan sesuai dengan haknya gitu. Itu yang disebut dengan al-adl ya. Nah, itu fondasinya ya. Nah, jangan sampai hanya untuk mengejar keuntungan, hanya mengejar keuntungan saja ya, tetapi bisa merugikan orang lain. Jadi jangan sampai begitu. Itu adil ya, harus sesuai dengan kepentingannya gitu ya. Kemudian yang ketiga, fondasi dari ekonomi syariah itu adalah nubuwah ya, atau kenabian, karena memang kita merujuk pada hadis ya, Al-Quran dan hadis. Dan hadis itu adalah mempresentasikan seorang rasul kan gitu. Itu Nabi Muhammad SAW. Karena memang rasul itu sudah diturunkan untuk yang terbaik ya, yang diberikan pada umat manusia, pada makhluk Allah ya kan. Inna arsalnaka makarimal akhlak kan gitu ya. Tidaklah diturunkan rasul itu Nabi Muhammad kecuali untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Itu nubuwah ya. Kemudian Rasulullah sebagai contoh terbaik juga bagi umat manusia. Keteladanan ini yang dapat dilihat dari sifat-sifat utama yang dimilikinya, seperti sidik ya, benar atau jujur, amanah, tanggung jawab, dan dapat dipercaya adalah kredibilitas ya. Kemudian fatona, kecerdikan, kebijaksanaan, intelektualitas, dan tablik, yaitu komunikasi, keterbukaan, dan pemasaran. Nah, ini 5 sifat ini ya
dimiliki oleh seorang rasul dan kita harus mentaatinya atau mengikutinya, harus menjadi contoh. Karena dalam transaksi ya ekonomi, transaksi akad itu tentunya menerapkan konsep-konsep ini pada pelaksanaan sehari-hari. Kan dalam transaksi kan harus jujur gitu kan, ya harus dipercaya kan gitu. Ya, Rasul itu kan mencontohkan pada kita bahwa dalam berbisnis ya, bertransaksi dalam akad itu harus saling keterbukaan kan gitu, jujur tadi ya, sidik gitu ya. Kemudian amanah, kita tidak boleh tanggung jawab kita lepas gitu kan, tetap harus amanah. Kemudian bijaksana ya, jadi artinya menempatkan hal sesuatu yang pada tempatnya gitu ya. Itu masuk pada ciri-ciri jujur Rasul ya, yaitu patona. Nah, kita juga dalam transaksi harus merujuk pada itu. Dan kemudian ada tablik ya. Tablik itu komunikasi ya, terbuka ya, terutama dalam teori-teori pemasaran ya. Apa yang kita sampaikan, apa yang kita iklankan itu, promosikan itu ya harus sesuai dengan keterbukaan ya. Akhirnya kan harus jujur kan ya, harus sidik gitu tadi. Jadi harus sesuai. Kalau kita menjual satu barang yang harganya mahal, tentunya ya kualitasnya juga harus bagus. Nah, sama halnya dengan barang-barang biasa juga, kita juga harus jujur ya, misalkan sesuai dengan harga kan gitu. Kadang-kadang cara-cara ini bisa dilakukan oleh orang yang tidak jujur kan gitu, hanya demi meraup keuntungan yang tidak seberapa, tapi dia mengorbankan kejujuran itu, jadi berbohong kan. Nah, yang keempat adalah kepemimpinan ya, atau pemerintah, yaitu khilafah ini ya. 5 pondasi ya khilafah. Kenapa? Karena kita juga taat pada pemerintah, taat pada aturan undang-undang pemerintah kan gitu. Tidak begitu saja kita menjalankan peranan kita di bisnis ya, tetapi tidak merujuk pada aturan yang dianjurkan oleh pemerintah gitu. Dalam konsep ini kan ada dua tadi. Apakah kita merujuknya kan merujuk pada Al-Quran dan As-Sunnah, kemudian pada undang-undang yang berlaku di negara kan gitu. Secara akad tadi misalkan diperintahkan oleh agama cara bertransaksi harus 5 ya, 5 kenabian tadi kan, sifat kenabian tadi kita harus terapkan sehingga hal itu menuntun kita pada etika kita ya, ketika melaksanakan itu jujur kan gitu. Jadi itu ya, mohon maaf ada sedikit keganggu. Nah, kemudian yang kelima adalah dari pondasi ekonomi syariah itu adalah ma'had ya, atau hasil. Karena tetap dalam itu keuntungan itu diatur ya, dalam agama juga diatur kan ya, hasil ya, ma'had itu. Jadi laba dalam Islam itu berarti keuntungan, tentunya keuntungannya itu fid dunya wal akhirah kan gitu. Tidak hanya kita melihat keuntungan secara
material saja di dunia, tapi juga kita harus mempertimbangkan keuntungan di akhirat, kan gitu ya. Kalau memang eh, barangnya itu bagus, lebih baik, kemudian tadi kualitasnya juga bagus, nah kemudian kita pertimbangkan ada eh, apa hmm, eh, apa penghitungannya itu ada kelebihan yang bisa diberikan pada orang lain, kan gitu. Eh, maka ada mal ya, ada mal kan, dia tuh dalam 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 ekonomi Islam ada baitul mal wa tamkin, itu sebetulnya lebih ke malnya, jadi penitipan gitu kan. Nah ini kita tuh berposisi juga sebagai orang yang dititipi kan gitu. Dan dari titipan itu ada hak-hak yang harus diberikan pada orang lain. Jadi ketika barang itu kita jual, kita merasa bahwa itu kita titipi barang itu, kemudian kita juga harus memberikan manfaat pada orang lain kan gitu. Khairun nas anfa'uhum linnas, gitu kan. Terbaik dari manusia itu adalah bisa memberikan manfaat bagi orang lain, bagi manusia yang lain. Nah ini karena motivasi para pelaku bisnis itu adalah mendapatkan laba tentunya kan ya. Tapi memang tadi tidak terlalu kalau laba itu kita untungnya harus besar dan sebagainya. Tapi disesuaikan saja dengan dengan tadi ya, melihat kondisi lah. Kalau memang memungkinkan ada untung besar ya kita sisihkanlah selain zakat ya 2,52% itu. Selain zakat mal ya juga ada hak-hak orang lain yang kita harus bisa serahkan ke orang lain. Nah ini dari biar artinya gini, itu selain keuntungan kita juga diberikan juga pada orang lain. Nah kemudian akuntansi dalam kandungan Al-Quran ya, dalam filosofi Islam, jadi menurut Mustafa Abdul Razik, filsafat Islam adalah filsafat yang tumbuh di negeri Islam di bawah naungan negara Islam tanpa memandang agama dan bahasa pemiliknya. Ini menurut Mustafa Abdul Razik ya. Yang pengertian ini diperkuat oleh Prof. Taracen ya, bahwa orang-orang Yahudi dan Nasrani telah menulis kitab-kitab filsafat yang bersifat kritis. Itu hendaknya dimasukkan dalam filsafat Islam. Jadi dalam filsafat Islam juga tetap ya mengacu pada hal-hal kritis gitu ya. Nah maka dalam filsafat itu kan ada yang disebut dengan kemarin sebelumnya saya sampaikan adalah ada etika ya, ada estetika ya, kemudian ada ada moral ya, ada etika, ada estetika ya, ada politik gitu ya. Nah, di etika ini yang kita pelajari bahwa bagaimana membumikan konsep-konsep ekonomi Islam, bagaimana membumikan konsep-konsep akuntansi Islam sehingga bisa diterima ya, sehingga bisa rasional gitu kan, sehingga bisa memberikan manfaat gitu ya, gitu kan, sehingga bisa memberi warna gitu pada Islam, bahwa dengan berfilsafat baik itu ekonomi ya, ekonomi syariah, akuntansi syariah, maka kita menjaga etika tadi, menjaga etikanya gitu ya. Tadi harus amanah, sidik, patona, sidik ya, amanah, patona, tablik gitu ya. Itu harus dimiliki gitu oleh seorang akuntan muslim, sehingga dalam prakteknya hal-hal yang rasional tadi ya, yang rasional tadi menjadi baik, menjadi lebih baik kan gitu ya, ya kan? Karena
eh, ya karena tujuan dari filsafat itu gitu, tidak ada lain ya, untuk manusia semakin paham, semakin baik, kemudian bisa menerapkannya ke masyarakat. Coba Anda lihat kalau orang yang sudah ilmunya tinggi ya, misalkan profesor gitu. Profesor itu semakin tinggi ilmunya, maka dia akan semakin baik, artinya semakin menunduk, karena dia sudah mengamalkan filsafat gitu ya, filsafat hidup gitu. Etikanya digunakan, rasionalitas, kemudian juga menempatkan orang lain itu seperti merasakan kita dalam posisi orang lain kan gitu. Itu ya. Kenapa? Meskipun ya kan logiko, hepatitiko, verifikatif ya. Logiko itu logis ya. Hepatitiko itu hipotesis ya. Dan verifikatif itulah kesimpulan. Jadi filsafat itu kan mempelajari itu ya. Logis gitu. Kemudian di verifikatif ya, di analisis, kemudian di verifikatif. Nah, semua juga begitu sama ya. Kenapa ada etika ada ontologi, kenapa ada epistemologi dan ada aksiologi kan dalam ilmu filsafat, terutama filsafat ilmu ya. Tujuannya itu. Jadi bagaimana ya menerapkan akuntansi itu, ontologi. Oh ya, dasarnya apa? Hukum agama. Kemudian epistemologi, bagaimana kita mendefinisikan itu semua pada satu konsep ilmu. Ya kan? Hitungan-hitungan tadi ya, neraca gitu kan. Nah, itu baru masuk pada ranah nanti di aksiologi, bagaimana realisasi follow up-nya gitu ya. Outputnya bagaimana keluarannya dari konsep-konsep itu menjadi bisa dimanfaatkan oleh orang lain kan gitu. Tadi contoh kita paham ilmunya, dasarnya, kemudian kita praktekkan, kita uji coba, kita buktikan ya dalam bentuk epistemologi itu. Kita pelayanan pembukuan dan sebagainya. Kemudian pelayanan di lembaga-lembaga keuangan, badan-badan usaha syariah dan sebagainya. Nah, hasilnya itu kita bisa rasakan gitu, bisa aksiologinya itu. Dalam aksiologinya itu kita bisa dirasakan baik itu oleh kita maupun oleh masyarakat. Ternyata dengan akuntansi itu hitungan-hitungan itu jujur gitu. Hitungan-hitungan itu terbuka gitu. Hitungan-hitungan itu amanah gitu. Ya. Hitungan-hitungan itu bisa dimanfaatkan oleh orang lain gitu. Itu yang dimaksud dengan ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam filsafat, terutama diterapkan dalam filsafat ekonomi akuntansi gitu. Ya. Ini yang harus menjadi catatan. Nah, dalam beberapa disiplin ilmu pengetahuan akuntansi memang ya merupakan informasi yang mencoba mengkonversi bukti dan menjadi informasi dengan cara melakukan pengukuran transaksi dan akibatnya yang dikelompokkan dalam akunnya. Jadi accounting. Tadi saya sebutkan begitu. Kita mengkonversi dari ontologi ke epistemologi dan ke aksiologi itu kita praktekkan gitu. Ya. Ontologi, epistemologi, aksiologi, ontologi, epistemologi. Aksiologi ini yang nanti bisa dirasakan gitu oleh umat gitu, oleh masyarakat. Bagaimana mengkonversi data informasi menjadi informasi yang sebenarnya kan gitu. Yang bisa diterima oleh masyarakat. Yang amanah, yang jujur gitu. Ya.
Itu. Jadi misalkan perkiraan pos keuangan aktiva, utang modal, hasil, biaya, dan laba itu menjadi terbuka dan menjadi informasi yang bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya kan gitu. Nah, dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 282 Allah berfirman, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya, dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar, dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan apa yang ditulis itu, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikit pun daripada hutangnya. Jadi Al-Quran pun sudah menegaskan seperti itu. Ya. Jadi metodologi tadi antara ilmu pengetahuan, antara filsafat ya, dengan praktek Al-Quran itu nyambung gitu. Ya, saling menguatkan gitu. Ya kan? Berhutang, mengimlakan, menulis ya. Seperti sudah diajarkan, dan tadi tidak boleh mengurangi sedikit pun ya dari apa yang dilakukannya itu. Nah, ini ya sebetulnya ini sudah beberapa materi juga sudah saya sampaikan ya. Perlu juga saya tambahkan bahwa tadi dalam akuntansi syariah itu memang merupakan suatu upaya untuk mencari ya bentuk akuntansi yang berwajah humanis ya, emansipatoris, transendal, dan teologikal. Itu tadi ya, masuk pada hal itu. Humanis ya kemanusiaan kan, emansipatoris partisipasi semua ya, transenden ya, transendental itu terbuka kan gitu ya, dan teologikal itu agama kan gitu, bersumber pada agama. Nah, itu konsep dari filsafat ilmu akuntansi syariah. Nah, dalam penyusunan bangunan akuntansi syariah juga dilakukan dengan metode dekonstruksi ya. Jadi bagaimana bangunan akuntansi syariah itu secara tersusun tadi ya, sesuai dengan aturan-aturan PSAK dan sebagainya ya. Kalau di DSI ya, Dewan Syariah Indonesia, kemudian dalam bentuk lainnya. Nah, karena itu penyusunan bentuk akuntansi syariah juga akan berdampak dalam mengarah perilaku manusia ke arah perilaku yang etis dan ke arah bentuknya peradaban bisnis yang ideal. Ya, tujuannya untuk tadi peradaban bisnis yang ideal. Jangan sampai dengan kita tidak tabligh, tidak amanah, ya, tidak fatona, akhirnya kan semua tidak baik, tidak etis, dan itu kan berdampak pada peradaban bisnis, ya, terutama dalam bisnis syariah. Nah, perkembangan ekonomi Islam memang perkembangan untuk kembali ke Islam ya, meskipun tujuannya untuk universalitas kan ya, universal gitu ya. Nah, Hamid mengatakan ini ya, ahli ekonomi ahli akuntansi syariah, kebutuhan akan akuntansi syariah disebabkan oleh faktor pendorong pas faktor dan faktor penarik pull faktor. Faktor pendorong terdiri dari norma-norma dan nilai-nilai yang dianut oleh akuntansi konvensional yang tentunya bertentangan dengan prinsip Islam, dan faktor penarik merupakan faktor yang muncul sebagai akibat adanya permintaan suatu sistem ya akuntansi yang berbeda di berbagai belahan dunia. Nah, ini menjadi bukan bertentangan ya dengan, sebetulnya kan akuntansi kemarin saya bilang abad berapa ya, abad ke-6
abad ke-7 ke-8 ya. Akuntansi syariah, akuntansi secara umum memang sudah ada dari dulu ya. Tapi masuk ke akuntansi syariah kan pada abad-abad setelah masuk tabi'in kan gitu ya. Sudah bahkan memasuki Islam konvensional Islam kontemporer ya, Islam yang berkebaruan ya. Baru memahami tentang konsep syariah. Jadi pada tujuan akuntansi konvensional sebagaimana dirumuskan oleh FASB dan SPAC ya, adalah untuk menyajikan informasi arus kas yang dibutuhkan mengenai jumlah, ketepatan waktu dan ketidakpastian akan bermanfaat dalam pengambilan keputusan dalam investasi, kredit dan keputusan bisnis maupun ekonomi yang sejenis. Itu ya. Tujuan akuntansi konvensional. Nah, kelemahan dalam akuntansi konvensional tidak lain disebabkan oleh nilai-nilai filosofi yang mendasarinya. Jadi masyarakat modern dewasa ini dibentuk oleh komunitas Judeo-Kristen ya, Kristen yang berasal dari adopsi terhadap prinsip-prinsip peradaban Yunani. Maka unsur-unsur moral digantikan dengan kekuatan rasionalisme ya, harusnya ini, dan pengetahuan. Maka agama mulai digantikan dengan paham individualisme, sehingga lambat laun mulai mengkonstruksi paham kapitalisme yang sekarang banyak dianut oleh Barat, itu kan ya, kapitalis. Kemudian ada sosialis kan gitu ya, ada nasionalis gitu kalau di kita. Nah, unsur-unsur rasionalisme dan pengetahuan agama ini Bapaknya keluarin. Mati ya. Masih sekarang? Masih? Ya masih Pak. Barusan keluar dulu ya? Ya barusan. Ini tuh kadang-kadang di perpustakaan tahun sendiri kurang ini ya, itu apa itunya. Itu jadi unsur-unsur moral digantikan dengan kekuatan rasional dan pengetahuan. Jadi agama mulai digantikan dengan paham individualisme, sehingga lambat laun mulai mengkonstruksi paham tadi kapitalisme yang sangat menekankan kepada kebebasan individu untuk berusaha dengan segala bahapnya. Nah itu sehingga kadang-kadang mengindahkan norma-norma agama dan sosial. Nah, ini yang seharusnya tidak terjadi kan gitu ya. Kalau penerapan ilmu ekonomi kapitalis wajar saja diberlakukan, tetapi kita ambil tadi yang manfaatnya, yang mudaratnya kita buang. Tadi yang wa halalu bai'a wa harrama riba misalnya gitu kan. Salah satunya adalah bagaimana ribanya kita buang kan gitu. Kita ganti dengan bagi hasil kan ya. Mudharabah, musyarakah. Kemudian bagaimana konsep akuntansi Islam. Nah, menurut Gambling dan Karim bahwa konsep akuntansi syariah kita berawal dari konsepnya masyarakat Islam secara umum, kemudian masuk pada ekonomi Islam, kemudian masuk pada teori akuntansi Islam ya. Nah, ini semakin deduktif ya, semakin khusus gitu. Nah, itu hebatnya ilmu akuntansi karena kekhususannya ini ya, menjadi konsepnya itu menjadi semakin khusus. Jadi dari masyarakat Islam, kemudian ke ekonomi Islam, kemudian ke teori akuntansi Islam, dan ke praktek akuntansi Islam. Gitu ya. Ada lagi konsep akuntansi syariah dalam model lain, seperti misalkan ada perusahaan ini dari induktif, dari induktif ke deduktif, dari khusus ke umum. Misalkan dari lembaga perusahaan individu, kemudian melakukan kegiatan muamalah yang harus sesuai dengan syariah ya. Kemudian kegiatan itu dicatat, accounting ya. Kemudian dalam proses pembukuannya itu ada input transaksi, ada output laporan. Nah, jadi dalam ini di prakteknya ya, dalam praktek akuntansi syariah dalam konsep frame pemikiran besar ya. Karena terstruktur, yaitu harus seperti tadi. Tadi ada lembaga perusahaan individunya, kemudian masuk pada kegiatan muamalahnya, kemudian dicatat dalam accountingnya,
Kemudian ada proses pembukuannya, ada input transaksi, ada output laporan. Kemudian dalam proses pembukuan itu masukkanlah prinsip-prinsip akuntansi syariahnya gitu ya. Atau penekanan pada keadilannya tadi. Prinsip-prinsip yang ekonomi syariah tadi yang fondasinya tadi ya. Ya, jadi itu menjadi masukan. Nah, langkah pengembangan standar akuntansi keuangan ya, terutama di dalam Bank Islam itu dimulai dari tahun 1987 ya. Dalam tersimpan di perpustakaan Islamic Research and Training Institute ya, Islamic Development Bank atau IDB. Jadi studi itu ialah mendorong pembentukan accounting dan auditing organization for Islamic financial institution atau organisasi akuntansi keuangan untuk bank dan lembaga keuangan Islam. Nah, ini nih yang masuk pada organisasi nilaba di Bahrain ya pada tahun 1991. Maka sejak didirikan organisasi ini terus mengembangkan standar keuangan melalui pertemuan periodik komite pelaksana untuk perencanaan dan tindak lanjut. Nah, dalam pendekatan dan fungsi akuntansi syariah ada yang mengidentifikasi konsep akuntansi yang telah dikembangkan sebelumnya dengan prinsip Islam ya tentang ketepatan dan keadilan. Nah, ini sangat dimungkinkan seseorang akan menentang penerapan konsep-konsep itu, misalkan yang berkaitan dengan definisi karakteristik ya informasi akuntansi yang bermanfaat seperti relevansi dan reliabilitas ya. Reliabilitas. Kemudian mengidentifikasi konsep yang digunakan dalam akuntansi keuangan itu, terutama keuangan konvensional, tetapi tidak sesuai dengan syariah Islam. Konsep semacam itu tentunya akan ditolak atau dimodifikasi secukupnya untuk memenuhi syariah supaya membuatnya bermanfaat. Misalkan contoh nilai waktu dari uang, time value of money ya, sebagai sifat pengukuran. Nah, kemudian ada mengembangkan konsep-konsep yang mendefinisikan aspek-aspek tertentu dari akuntansi untuk bank Islam yang terdiri dari bagaimana cara bertransaksi bisnis yang Islami. Misalkan konsep yang dikembangkan berdasarkan hukum-hukum yang mendefinisikan risiko ya dan balasan yang dikaitkan dengan transaksi bisnis serta terjadinya biaya dan perolehan keuntungan. Ini ya dalam praktek Islamic accounting ya, syariah accounting, maka bank ada lembaga-lembaga fungsi keuangan dan bank-bank Islam itu bagaimana mendasarkan prinsip-prinsip Islamic accounting itu ya, syariah accounting itu tidak boleh memisahkan antara hal yang fid dunya wal akhirah ya, tentang keduniaan dan keagamaan, syariah dan ilmiah gitu ya. Dua-duanya harus saling bersamaan kan gitu. Nah, prinsip ini mengharuskan memang kepatuhan kepada syariah sebagai dasar dari semua aspek kehidupan ya. Dan kepatuhan ini tidak hanya dalam hal ibadah ritual, tetapi transaksi bisnis pun harus sesuai dengan ajaran syariah. Islam mengenai muamalah yaitu tadi pelarangan riba ya, resepsi uang sebagai alat tukar dan alat melepaskan kewajiban. Jadi uang bukanlah komoditas. Dengan demikian uang tidak memiliki nilai waktu kecuali nilai barang yang ditukar melalui penggunaan uang sesuai dengan syariah. Ini sebagai penerapan ya dalam syariah accounting dalam fungsi lembaga keuangan dan bank-bank Islam. Nah, dalam paradigma akuntansi Islam ya, bank syariah juga memiliki beberapa fungsi. Pertama adalah manajemen investasi ya. Bank-bank Islam dapat melaksanakan fungsi ini berdasarkan kontrak mudharabah atau kontrak perwakilan. Menurut kontrak mudharabah, bank dalam kapasitasnya sebagai mudarib ya, yaitu pihak yang melaksanakan
investasi dari pihak lain, menerima persentase keuntungan hanya dalam kasus untung. Dalam hal terjadi kerugian sebenarnya menjadi risiko penyediaan dana atau sahibul mal ya. Sahibul mal ya. Sementara bank tidak ikut menanggungnya. Nah, ini di dalam paradigma akuntansi, manajemen investasi ini perlu berdasarkan pada kontrak-kontrak mudharabah ya tadi ya. Mengatur persentase keuangan, mengatur persentase keuntungan gitu. Nah, kemudian ada investasi. Bank-bank Islam menginvestasikan dana yang ditempatkan pada dunia usaha tentunya, baik modal maupun rekening investasi. Ya, dengan menggunakan alat-alat investasi yang konsisten dengan syariah. Misalkan contohnya adalah al-murabahah, al-mudharabah, al-musyarakah, bai as-salam, bai al-istisna dan ijarah dan lain-lain. Maka rekening investasi dapat dibagi menjadi tidak terbatas. Kalau dalam istilah Inggrisnya unrestricted ya, mudharabah dan terbatas restricted mudharabah ya dalam bidang investasi. Kemudian ada rekening yang tidak terbatas general investment, ada rekening investasi terbatas restricted investment. Yang dimaksud dengan itu adalah tadi bahwa pemegang rekening jenis ini berwenang kepada Bank Islam untuk menginvestasikan dananya ya dengan cara yang dianggap paling baik. Kemudian rekening investasi terbatas atau restricted investment, yaitu pemegang rekening jenis ini menerapkan pembatasan ya tertentu dalam hal jenis, bidang dan waktu bank menginvestasikan dananya. Kemudian ada jasa-jasa keuangan. Dalam Bank Islam itu juga dapat menawarkan berbagai jasa keuangan ya, selain terutama yang berdasarkan upah fee base ya dalam sebuah kontrak atau LC ya, letter certificate ya itu dan sebagainya. Kemudian ada jasa sosial. Konsep perbankan Islam juga mengharuskan Bank Islam melaksanakan jasa sosial ya, bisa melalui dana qardun ya, qard ya, pinjaman, kemudian zakat atau dana sosial yang sesuai dengan ajaran Islam. Nah, ini tadi yang sebut saya baitul mal itu ya, mal ya. Itu adalah jasa sosial. Kemudian ada pernyataan keuangan ya untuk bank Islam, pernyataan keuangan yang menggambarkan fungsi Islam sebagai investor. Nah, ini pernyataan keuangan yang menggambarkan dalam investasi terbatas dan pernyataan keuangan yang menggambarkan peran Bank Islam sebagai fiduciary dari dana yang tersedia. Kemudian ada aset ya. Nanti ada ini sebetulnya lebih ke luas ke ekonominya, tetapi karena dari sinilah nanti akuntansi itu memunculkan gitu ya. Penerapannya kan tadi ya, penerapannya. Liabilitas ya, porsi pemegang rekening investasi terbatas dan saham pemilik. Kemudian ada pernyataan pendapatan, ada biaya, ada keuntungan, ada kerugian ya. Nah, ada keuntungan pada rekening investasi terbatas dan setaranya, kemudian ada keuntungan bersih, kerugian bersih. Ada pernyataan perubahan dalam saham atau pernyataan laba ditahan dalam bentuk pernyataan perubahan dalam saham pemilik. Kemudian pernyataan laba ditahan. Ada pernyataan aliran kas, ada kas dan setara kas, ada aliran kas dari transaksi, ada aliran kas dari aktivitas investasi dan ada aliran kas dari aktivitas pembiayaan. Kemudian ada pernyataan perubahan dalam investasi ya, pernyataan sumber dana pengguna zakat dan pernyataan sumber pengguna dana dalam qard ya. Nah, ini juga digunakan juga asumsi akuntansinya, termasuk dalam konsep satuan akuntansi. Ada konsep keberlanjutan going concern, ada konsep periode, ada stabilitas daya beli satuan uang. Dalam definisi pengakuan dan pengukuran akuntansinya ada disebut dengan pengakuan akuntansi, yaitu pengakuan pendapatan, pengakuan biaya, pengakuan laba dan rugi. Kemudian juga ada pengakuan laba
dan rugi investasi terbatas. Ada konsep pengukuran akuntansi, yaitu konsep kesesuaian atau matching ya. Sifat-sifat pengukuran, ada sifat-sifat yang harus diukur. Nilai setara kas yang diperkirakan akan direalisasi atau dibayar. Kemudian ada revaluasi aset, ada liabilitas, ada investasi terbatas pada akhir periode akuntansi. Ada penerapan aset, liabilitas, dan investasi terbatas. Ada sifat pengukuran alternatif kemudian nilai setara kas. Nah, ini yang menjadi nanti penerapan ya dalam teori-teori akuntansi. Nah, dalam karakteristik ya penyajian informasi akuntansi itu ada yang berbentuk kualitatif. Nah, karakteristik kualitatif informasi akuntansi itu mengandung arti karakteristik kualitatif informasi akuntansi ya. Ada relevansi, ada reliabilitas ya. Ini dalam penelitian itu biasa begitu. Ya, reliabilitas. Termasuk di dalamnya representasi keyakinan, ada objektivitas, ada netralitas. Ini kualitatif ya. Kalau kualitatif itu lebih ke tadi statistik. Kalau kualitatif itu lebih ke observatif ya, deskriptif ya. Maka tidak jarang muncul angka-angka gitu. Ya kan, representasi keyakinan, objektivitas, netralitas kan gitu, dapat dibandingkan, konsistensi, dapat dimengerti gitu. Nah, ada juga penyiapan dan penyajian informasi akuntansi itu berbentuk materialitas ya. Ada biaya informasi, ada pembukaan disclosure yang cukup ya. Jadi nah itu kenapa karakteristik kualitatif ya tadi, karena kita lebih pada etikanya kan gitu ya, pelaksanaan akuntansi syariah dalam prakteknya kan gitu, dituntut untuk netral, objektif, relevan, konsisten gitu ya. Nah, dalam filsafat ini maka akuntansi syariah sudah mengalami suatu perjalanan yang panjang ya. Kalau tadi dilihat dari sisinya, akuntansi syariah muncul dan berkembang dengan berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Bangkitnya kembali gerakan Islam di berbagai bidang kehidupan telah memunculkan tuntutan yang lebih luas dan masif ya akan penerapan ekonomi syariah. Maka pendirian institusi Islam menuntut ya pengkajian akuntansi syariah yang lebih komprehensif dan aplikatif. Pengembangan standar ya, pengembangan standar akuntansi keuangan sesuai dengan Bank Islam dimulai pada tahun 1987. Organisasi akuntansi keuangan dan bentuk ya lembaga keuangan Islam telah didaftarkan di Bahrain tadi 91. Nah, itu sehingga Bank Islam harus juga menerapkan konsepsi penerapan etika dalam accounting syariah tadi ya, akuntansi syariah, yaitu dengan menerapkan salah satu kaidah Islam, yaitu keuntungan adalah bagi pihak yang menanggung risiko. Ya, pada Bank Islam menolak adanya bunga sebagai biaya untuk penggunaan uang dan pinjaman sebagai alat investasi. Itu mungkin dari saya ya, karena waktunya kalau nggak salah saya jam 12.30 ya sampai jam 13.30. Dari jam 12.30 sampai jam 13.30 ya. Silakan, sebelum ini ada pertanyaan dulu, mangga. Oh ya, ya terima kasih. Sebelum ditutup saya minta dulu dikeluarkan dulu semua, nanti saya foto, kemudian kita nanti beranjak sebagai bukti ya untuk kehadirannya. 1, 2, 3.
Terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.